Kisah dan hikmah kehidupan Uwais Al-Qarni. Sebuah kisah ajaib yang datang dari seorang pemuda yang berlatar belakang biasa saja, bahkan tergolong orang yang miskin lagi yatim. Yang hanya berpenghasilan cukup buat makan sehari dan esoknya pun harus mencari lagi juga kesabaran dan nasihat emas dari seorang ibundanya, yang akhirnya membentuk karakter seorang anak muda yang lain daripada kebiasaan anak muda yang sedang mencari jati diri dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman, marilah kita senantiasa untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya tanpa kita harus membeli atau menggantikannya. Solawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW bersama keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya yang selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Kisah pelajaran tentang ketakwaan yang sesungguhnya, yang benar-benar lahir dari keyakinan yang penuh, sehingga menjadikan dia, Uwais Al-Qarni ini, mendapatkan rekomendasi oleh Nabi bahwasanya dia adalah salah satu penduduk langit yang diutus ke bumi, sebagaimana jawaban Nabi ketika ditanya oleh Aisyah Ummul Mukminin. Banyak pelajaran tentang ketakwaan dari orang-orang terdahulu, memang dari kalangan salafus soleh yang termaktub dalam kitab hadits, tafsir, ataupun kisah hikmah. Namun kisah ini sangatlah berbeda, karena banyak yang mengistimewakannya dengan istilah pemuda yang terkenal di penduduk langit, namun asing di penduduk bumi. Sebabnya adalah beliau, Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari negeri Yaman yang hidup dalam kemiskinan, bersama ibunya yang sudah sepuh lagi kepapahan. Yang hidupnya selalu harus dijaga oleh anaknya Uwais, dan Uwais juga hanya seorang penggembala domba yang penghasilnya hanya cukup buat makan. Jika ada lebih maka akan disedekahkan pada orang yang membutuhkannya. Kadang Uwais juga terpaksa berpuasa, banyak waktunya digunakan untuk beribadah dan berbakti pada orang tuanya karena bapaknya sudah lama tiada. Uwais mendapati kesedihan tatkala melihat penduduk Yaman di kampungnya yang sangat bahagia karena telah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais ingin sekali ke Madinah dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa daya, karena ibunya tidak bisa ditinggalkan. Uwais selalu membayangkan wajah Nabi Muhammad dari dekat karena saking besar harapannya untuk bertemu. Pada suatu hari unek-uneknya disampaikan pada ibundanya, lalu Uwais pun mendapatkan izin untuk ke Madinah menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan catatan nanti kalau sudah ketemu di rumahnya, lalu segeralah untuk kembali. Dengan hati yang sangat bahagia, akhirnya Uwais melakukan perjalanan ke Madinah dan menuju ke rumah Rasulullah. Tidak tunggu lama langsung saja mengetuk pintu rumah Nabi. Namun setelah dibuka, kan pintu ternyata bukan Nabi yang menemuinya, tetapi Aisyah. Lalu Aisyah memberikan jawaban bahwa Nabi sedang tidak ada di rumah, karena saat itu Nabi sedang ada panggilan jihad di sebuah peperangan. Akhirnya Uwais pun kali ini gagal menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais sangat menyayangkan orang istimewa yang akan ditemuinya sedang safar. Ingin Uwais menunggu sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang, namun teringat dengan pesan ibunya agar segera pulang bila sudah sampai. Dengan berat hati, Uwais melangkahkan kakinya untuk pulang ke Yaman. Karena pesan ibunya, padahal Yaman bukanlah tempat yang dekat dari Madinah, bisa menempuh jarak ribuan kilo. Tapi Uwais tetap sabar tanpa bertemu dengan orang yang sangat diharapkan perjumpaannya.
Ketika Nabi Muhammad pulang sesampainya di rumah, beliau bertanya kepada istrinya Aisyah perihal siapa saja orang yang datang ke rumahnya. Lalu Aisyah pun menjawabnya bahwa ada seorang pemuda dari negeri Yaman yang datang untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ibunya sudah tua dan sakit-sakit kan akhir memutuskan pulang gak bisa berlama-lama menunggunya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan kepada Aisyah dan para sahabatnya bahwa yang datang ke rumahnya adalah seorang pemuda dari penduduk langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan pada para sahabatnya, jika ingin berjumpa dengannya perhatikan bahwa dia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Beliau juga menyarankan agar meminta doa dan istighfar darinya, sebab ia adalah penghuni langit dan bukan penduduk bumi. Bertahun-tahun lamanya Khalifah Umar mengingat dengan sabda Nabi tentang penghuni langit tersebut. Maka dicarilah Uwais Al-Qarni tersebut. Karena Umar mendengar ada rombongan haji dari Yaman, sampai suatu saat Umar benar-benar bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Khalifah Umar pun mencari di setiap tenda kafilah-kafilah atau rombongan haji dari negeri Yaman. Sampai pada akhirnya keduanya bertemu dengan Umar. Dan Umar pun penasaran dengan sabda Nabi tentang tanda-tanda Uwais yang ada di telapak tangannya. Dan benarlah sabda Nabi bahwasanya ada tanda putih di telapak tangan Uwais. Lalu Umar dan Ali pun segera meminta doa dan ampunannya kepada Uwais. Pada awalnya Uwais menolaknya karena Uwais merasa bukan siapa-siapa dan tidak pantas untuk mendoakan keduanya. Berulang kali Umar dan Ali meminta doa akhirnya. Uwais pun mendoakan keduanya. Khalifah Umar pun langsung memberikan jaminan hidup kepada Uwais. Tapi lagi-lagi Uwais menolaknya dan berpesan bahwa cukuplah hari ini saja manusia mengenalnya tidak untuk keesokan hatinya. Uwais tidak mau diketahui orang lagi kehidupannya. Tatkala tersebar berita wafatnya, Uwais jutaan manusia yang menghadiri proses pemakamannya. Sampai penduduk kota Yaman pun kaget. Orang-orang yang berbelasungkawa di rumah Uwais bukanlah orang penduduk Yaman, padahal Uwais orang yang miskin dan tidak memiliki apa-apa. Lalu kenapa bisa ribuan manusia datang untuk mengurus jenazahnya? Sampai pada akhirnya penduduk Yaman pun baru menyadarinya bahwa orang-orang yang datang tersebut bukanlah penduduk bumi, karena Uwais adalah penduduk langit, jadi para malaikatlah yang mengurusi jenazahnya. Lalu hikmah dari kisah ini diantaranya bahwa Islam sangat menjunjung tinggi dan memuliakan orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dalam kondisi peperangan dan jihad, tetaplah hak orang tua lebih utama. Bahkan dalam perkara-perkara ibadah lain, hak orang tua juga lebih utama, sampai berbakti pada orang tua kita menempati urutan kedua setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah bagi pemirsa budiman yang masih memiliki orang tua. Jagalah ia selalu, jangan sampai tetesan air matanya menetes, sebab ulah kita, sebab perlakuan kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, jagalah ia, berilah ia nikmat dari segala nikmat yang Engkau miliki, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.